Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cumutia. Saya dari kelas 17 Pol B angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan apa itu feminisme dan ruang lingkupnya. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Gerakan feminisme merupakan gerakan konflik sosial yang dimotori para pelopor feminisme dengan tujuan mendobrak nilai-nilai lama atau patriarki yang selalu dilindungi oleh kokohnya tradisional, struktural, fungsional. Gerakan feminisme modern dimulai pada tahun 1960-an, yaitu pada saat timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif sebagai golongan tertindas. Masalah gender dan feminisme tidak terjadi pemahaman yang sama dalam garis panjang. Gerakan-gerakan yang disokong para kaum wanita banyak memperjuangkan paham atau equality. Kesamaan tidak dapat disadari dengan mendasar karena dampak dari upaya positif itu banyak memberikan perubahan besar dan menyediakan ruang lingkup yang berkancah dalam dunia publik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang politik gender dan perkembangannya. Dalam istilah kesetaraan gender adalah istilah yang banyak diucapkan oleh kaum aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan para pejabat. Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan. Maka istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil, dan semacamnya. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga dapat berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional atau HANKAMNAS, serta kesamaan dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dan dalam perkembangannya, Indonesia pun memiliki sejarah yang panjang dalam memperjuangkan kesetaraan gender sejak era Kartini. Kaum perempuan Indonesia pun mulai menyadari bahwa pentingnya kesetaraan gender dalam memperoleh hak-hak publik seperti yang diperoleh para kaum laki-laki. Pada dasarnya, jaminan persamaan kedudukan pada laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1. Selanjutnya saya akan memberikan contoh studi kasus politik gender. Saya akan mengambil di Sumsel karena kemarin ada kasus politik dan gender dalam Pilkada serentak 2020 di Sumsel. Di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas, terdapat 2 calon kandidat bupati dan wakil bupati dan salah satunya adalah perempuan, yaitu Ibu Insinyur Ratna Mahmud dan Ibu Haji Suwarti SIP. Pada pemilihan bupati dan wakil bupati wilayah Musirawas, paslon Ibu Ratna dan Ibu Suwarti mendapatkan 52,5% suara untuk hasil sementara. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Musirawas Sumatera Selatan diikuti oleh 2 pasangan calon pemimpin. Pasangan ini didukung oleh parpol atau serta dari partai pengusung, yakni Ketua DPP Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi, yang tidak lain ketua parpolnya dari kaum perempuan juga. Walaupun sifatnya sementara, tapi sudah bisa diprediksi ya. Suara yang masuk hampir 90%. Pasangan nomor urut 1, Haji Ratna Mahmud dan Haji Suwarti unggul 55%. Politik perempuan dalam keikutsertaan dalam pilkada di Provinsi Sumatera Selatan sangat erat kaitannya dengan keberpengaruhan figur, komunikasi politik, serta basis massa yang dimiliki perempuan yang masuk dunia politik khususnya dalam kontestasi pilkada. Mereka bisa mengalahkan berbagai
stereotip yang ditujukan pada perempuan. Yang terakhir itu yang keempat, kebijakan bias gender di Indonesia. Nah, apakah kebijakan bias gender masih relevan pada zaman saat ini? Bias merupakan kondisi yang memihak atau merugikan, sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, menurut provinsi dan jenis kelamin di Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa pria 75,43% dan wanita 68,63%. Data tersebut menunjukkan bahwa akses hasil pembangunan pada wanita masih lebih rendah dibandingkan pria dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ya, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, 4 poin dari UAS yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.